Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung kembali ke channel saya. Apabila ada teman-teman yang baru saja bergabung, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Saya Muhammad Azam Ayasi, NIM 6211419053. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Saya sekarang berada di semester 6. Untuk kali ini, saya akan memaparkan bagaimana ataupun suatu olahraga yang mungkin tidak asing untuk kalian semua, karena olahraga ini memiliki banyak penggemar yang notabene dari semua kalangan, dari mulai atlet ataupun pemula yang tidak memiliki basic. Olahraga ini juga salah satu olahraga rekreasi yang berpredikat ekstrim, memiliki komponen-komponen yang penting dan harus ditaati seperti perahu yang siap, lalu pelampung, peluit, ataupun helm untuk sebagai komponen yang penting ataupun safety dalam permainan olahraga ini. Olahraga apakah itu? Benar sekali. Olahraga ini merupakan olahraga arung jeram. Sebelum itu, untuk membahas lebih lanjut, kita lihat dari definisi. Definisi olahraga arung jeram sendiri menurut KBBI yaitu olahraga air yang menggunakan kayak atau perahu yang dilakukan secara perseorangan maupun beregu dengan melintasi arus sungai ataupun kolam. Olahraga ini menjadi salah satu olahraga rekreasi yang berpredikat ekstrim. Kenapa? Karena olahraga ini memiliki view ataupun tempat yang tidak biasa, yaitu di alam terbuka, di sungai. Ya, bila kita lihat, di sungai memiliki banyak rintangan seperti batu, volume dari ombak ataupun air yang tidak stabil, ataupun akar, dan lain-lainnya yang bisa kita dapatkan di sungai, sangatlah random. Ya, karena hal-hal yang seperti ini, maka diperlukan komponen-komponen yang saya sebutkan tadi, safety. Karena olahraga ini memiliki peluang cedera yang sangatlah besar, dari mulai kesalahan diri sendiri ataupun lingkungan yang memang tidak bersahabat yang bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk yang pertama, kita bahas tentang perahu. Untuk anatomi perahu sendiri seperti ini. Ya, anatomi perahu seperti ini. Ada hal-hal yang perlu kita lihat dan kita perlu cermati seperti lifeline ataupun tali keselamatan. Hal ini diperlukan dan kita cermati supaya kita bisa mengetahui apa langkah yang harus kita lakukan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjatuh dalam sungai, keluar dari perahu dan lainnya. Ada juga daring. Daring ini poin-poin yang menjadi kaitan lifeline tadi. Selain perahu, ada pula komponen-komponen lain seperti pelampung, peluit, lalu ada helm, throwing bag, ataupun knife. Kenapa knife ataupun pisau diperlukan? Ya, kita lihat lagi bahwa olahraga ini dilakukan di sungai ataupun alam terbuka yang notabene banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Pisau ini digunakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut apabila kita terjadi stuck di suatu tempat yang notabene hal tersebut bisa membuat kita hanyut ataupun kapal terbalik. Perahu ini bisa digunakan untuk memotong hal-hal yang membuat kita menyangkut. Ya, untuk komponen-komponen tersebut bisa kita cermati dan kita patuhi ya. Dan ini sangatlah penting menurut saya, karena keselamatan kita ataupun nyawa kita juga tergantung pada komponen ini. Maka jangan sampai dilupakan atau diremehkan. Lalu berikutnya, setelah faktor-faktor keselamatan tadi, mari kita ulas tentang macam-macam hal yang dilombakan pada rafting atau arung jeram ini. Macam-macam lomba yang dilombakan ada head to head, ada sprint, ada slalom, lalu ada DRL.
Head to head sendiri memiliki peraturan, yaitu dalam satu sungai atau rute atau start, kita pertandingan antara dua tim yang apabila salah satu tim dapat melewati garis finish pertama, maka dia yang menang. Lalu berikutnya adalah sprint. Di sini salah satu lawan kita yaitu waktu, di mana waktu tersebut diestimasi dari garis start sampai garis finish. Dan waktu ini akan dipertandingkan dari tiap-tiap tim yang mengikuti. Apabila yang tercepat, maka dia yang menang. Lalu berikutnya adalah slalom. Slalom memiliki banyak, ataupun menurut saya sangatlah bagus ataupun sangat menarik pertandingannya, karena di sini akan diberikan gawang-gawang dalam setiap rutenya dari mulai start sampai finish. Apabila kita perahu dalam tim tidak dapat melewati gawang dengan baik, maka akan dilakukan penalti. Inilah yang akan menjadi salah satu perlombaan yang sangatlah berat, karena di sini diperlukan manuver yang sangatlah tepat supaya perahu dapat melewati gawang dengan baik. Begitu pula dengan DRR ataupun downriver race. Dalam bahasa Inggris itu downriver race, dalam bahasa Indonesia itu menuruni kali, menuruni sungai. Downriver race ini dilakukan memerlukan banyak waktu untuk pertandingannya, karena memiliki jarak yang cukuplah panjang, sekitar 10-20 kilo, dan estimasi waktunya itu antara 20-120 menit atau lebih, tergantung dari kapasitas atau kualitas dari teman-teman tim sendiri, dari track team. Ya, itu macam-macamnya. Untuk latihannya gimana? Latihannya di sini saya akan membagi di dua, yaitu ada latihan statis dan latihan dinamis. Latihan statis merupakan latihan yang dilakukan di tempat atau tidak berpindah tempat. Latihan statis ini bisa berupa sit up, push up, plank, lalu ada pull up, ataupun dayung di tempat. Hal ini diperlukan untuk memperkuat otot-otot yang diperlukan dalam perlombaan, seperti otot bagian bahu, shoulders, lalu otot core. Karena apabila mendayung tidak menggunakan otot-otot tersebut dan tidak menggunakan otot yang terlatih, maka sangatlah berat. Lalu ada juga latihan dinamis. Latihan dinamis diperlukan untuk mengetahui apabila kita dalam view lomba. Contoh latihannya seperti mendayung di sungai, lalu mendayung di kolam, ataupun berlari. Berlari dilakukan di darat. Mengapa ini diperlukan? Balik lagi, untuk mempersiapkan tubuh kita ataupun otot-otot kita menjadi lebih siap pada saat perlombaan. Mungkin itu ya beberapa hal yang saya jabarkan di sini terkait arung jeram. Dari mulai arung jeram itu sendiri, apa definisinya, lalu macam-macam arung jeram, lalu komponen-komponen penting yang tidak boleh dilupakan pada saat arung jeram, dan macam-macam hal yang diperlombakan di arung jeram. Mungkin sekian dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan dalam kegiatan atau pemaparan ini. Terima kasih yang telah berkunjung pada video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.